Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wa inna ahsanal kalami kalamullah wa khairal huda huda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Kembali bersama saya Zulkarnain El-Maduri. Kali ini saya berada di sebuah taman di Jakarta. Ya, masuk DKI, masuk DKI, Daerah Istimewa Jakarta. Yang memang banyak wilayah-wilayah indah, bisa menjadi tempat refreshing, bisa menjadi tempat rekreasi, dan juga bisa menjadi tempat hiburan. Di samping mencari ide, nah kebetulan saya lagi mencari ide. Saya sekarang berada di sekitar taman ini, juga di dalam tadabbur alam ya, tadabbur alam. Afala yatadabbarul afalam yasiru fil ardi kaifa kana akibatul ladzina min qablihim. Perhatikan sekitarnya itu, bagaimana akibat yang terjadi dari orang-orang sebelum kalian. Ini saya ingin berkisah, saudara. Saya itu kisah nyata beberapa hari yang lalu menimpa saya. Itu di sebuah grup, namanya grup Kajian Tarjih Muhammadiyah, yaitu sebuah grup WhatsApp. 100% itu orangnya adalah orang Muhammadiyah. Jumlahnya hampir 1000 orang itu di WhatsApp. Nah, di dalam WhatsApp tersebut ada Ketua Pimpinan Pusat Muhammadiyah, ada Sekretaris Jenderal Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Bapak Mufti, ada Bapak Haidar Nasir, ada Bapak Mufti, ada Bapak Syafiq Muhni, ada Bapak Dahlan Rais, saudaranya Pak Amin Rais itu, ada Bapak Din Samsuddin, ada Bapak Goodwill Zubair ya, Bapak Goodwill Zubair tapi sudah mantan bersama Pak Din Samsuddin. Ada dari majelis-majelis yang saya ketahui, ada Pak Samsul Hidayat, ada Bapak Fathur Rahman Kamal. Oh iya, ada Ketua Majelis Tarjih Muhammadiyah Pusat, itu Bapak Profesor Samsul Anwar. Ada lagi yaitu Bapak Samsul Hidayat, itu dekan di Surakarta UMS ya, Universitas Surakarta. Kemudian ada beberapa orang lagi, yaitu dari, maaf ya kalau ada orang lalu lalang di sini karena memang jalan umum ya. Tempat orang berolahraga ya tempatnya di sini juga gitu. Jadi ada semua orang-orang hebat di situ, termasuk pimpinan wilayah. Namun tanpa disadari, Muhammadiyah yang teduh itu, bayangkan ini, Muhammadiyah yang teduh ini, yang menyenangkan, ramah, tiba-tiba dimasukin oleh orang yang tidak jelas akhlaknya gitu. Dia masuk ke grup Muhammadiyah, kemudian berusaha, yaitu ingin membuat jelek nama saya gitu. Membuat jelek nama saya di tengah-tengah orang grup. Pertama dia melontarkan perkataan, ya gara-gara saya buat sebuah tema diskusi ya, yang dia terpancing dengan saya, sehingga dia keluar. Seandainya saya tidak melontarkan hadis ini, dia tidak akan keluar, tidak nongol gitu ya, tidak nongol di grup itu. Mungkin dia tetap sembunyi di situ dia. Apa yang saya lakukan di situ? Saya mengeluarkan sebuah pola pemikiran yang itu belum pernah dibicarakan di Tarjih Muhammadiyah.
berkaitan dengan hadis Nabi yang itu diriwayatkan oleh Ibnu Majah ya. Entah hadis keberapa saya lupa udah. Jadi di situ bunyinya la mahdi illa Isa al-Masih gitu. Jadi tidak ada Imam Mahdi melainkan Isa al-Masih. Sebenarnya hadis ini dhaif, tapi sengaja saya angkat untuk melahirkan gagasan yang luar biasa ini. Untuk menumbuhkan ide-ide mereka yang mati-mati akal itu. Jadi tujuannya ingin membongkar kitab supaya mereka ini belajar gitu. Nah, ketika saya mengeluarkan itu, saudara, dia nongol, langsung nuntut dengan bahasa kasarnya. Hei, mbah, katanya. Yang kemudian dia bilang, kakek tua, coba di Muhammadiyah belum pernah loh ada kalimat seperti itu. Kalau bukan orang luar Muhammadiyah, tidak akan berbicara seperti itu. Karena di Muhammadiyah steril dari manusia yang tidak jelas dan tidak berakhlak gitu. Jadi Muhammadiyah ini steril dari manusia yang tidak berakhlak. Sehingga ketika ada orang masuk ke grup saya, ketahuan gitu siapa dia yang masuk gitu. Apa? Dari sisi pembicaraan, dari sisi mengolah kosakata. Mau sembunyi bagaimanapun, mau sehebat bagaimanapun, kalau di grup saya itu akan ketahuan orang yang masuk itu siapa gitu. Jadi dia dia keluar bahasa aslinya yang biasa keluar sebagai netizen ketika mengomentari saya di YouTube. Seperti kakek tua, mbah dan sebagainya itu. Ya tentu saja orang-orang Muhammadiyah kaget, dibuat kaget oleh dia gitu. Nah, oleh orang-orang yang tidak suka, biasanya kalimat itu digunakan sebagai kesempatan. Tujuannya juga bersama mereka. Jadi ini ada yang juga teman saya yang suka berpolitik ya. Jadi berpolitik, kalau ada seperti itu dia langsung nongol memberikan komentar yang tidak jelas ya. Tapi saya nggak nyebutkan namanya. Dia ini memangnya grup pribadi. Nah, itu teman saya ini, teman saya. Tapi dia juga menurut saya memang berpolitik, ingin menggunakan kesempatan ya di grup tersebut ya. Seharusnya tidak melakukan seperti itu. Apa ya? Menjadi orang yang tidak sehat. Biasanya bom baptis tuh caranya. Kadang-kadang saya berpikir ini orang ada saja ini yang kok bisa munculnya begini. Bukannya menjawab pertanyaan saya, lalu menuntut, coba ada di kitab apa, di kitab lah. Dia itu mestinya menyanggah gitu ya. Tapi dia berputar-putar, minta ini, kebiasaan dia aswaja itu, aswaja KW kan begitu. Coba, di kitab apa, kitab apa, kitab apa. Berarti orang ini memang tidak pernah tahu baca kitab. Berarti memang orang ini itu orang bodoh. Berarti orang ini memang sengaja mau mencari masalah gitu. Kalau memang dia orang Muhammadiyah, seperti lain-lainnya, dicari hadis itu, tapi dia karena bukan orang Muhammadiyah, dia berbicara seenaknya itu. Jadi bukan lagi persoalannya yang dibahas, temanya yang dibahas tuh membahas saya gitu. Coba bayangkan, ini kelakuan aswaja KW yang biasa berkomentar di grup saya. Anda biar tahu semuanya ini. Jadi grup saya ini keracunan gitu, kemasukan aswaja KW ini yang mestinya nggak masuk ini. Itu saudara. Padahal saya berharap diskusi itu berjalan baik gitu. Saya berharap diskusi itu berjalan bagus. Tapi kenyataannya tidak, saudara. Tidak seperti yang saya harapkan diskusinya ya. Itu yang terjadi kepada saya. Wah, ini airnya saudara. Airnya ini ke saya nih. Coba saya ke sini aja, pindah dikit dulu. Jadi intinya kalau kita melihat dari peristiwa di grup saya ini, memang ada kesengajaan yang tak disangka-sangka ya oleh saya, dilakukan oleh kelompok provokator yang masuk ke Muhammadiyah. Nomornya saya punya, saya simpan nomornya itu. Nanti saya lacak itu, adanya di grup apa dia sebenarnya itu. Biar ketahuan kalau dia itu bukan orang Muhammadiyah. Jadi nomor itu saya catat gitu. Dan akan saya sebarkan nantinya di internet kalau nomor ini berbahaya gitu. Nomor HP-nya itu.
Jadi dia itu sengaja memprovokasi, ingin memprovokasi keadaan supaya rencana mereka supaya berpihak kepada mereka. Tapi sudah ketiga-tiganya saya keluarkan semua dari grup itu. Rupanya memang sudah direncanakan dari awal itu. Kalau melihat dari caranya, direncanakan dari awal. Sayangnya terbongkar rahasianya dia, sehingga menjadi kandas usahanya di grup saya itu. Jadi tujuannya tidak lain bagaimana supaya saya bisa menjadi malu di grup itu. Itu tujuannya dia itu. Tapi terus terang saja, insya Allah saya lebih cerdas dari mereka. Allah itu wallahu khairul makirin. Menghadapi orang seperti itu yang berbuat makar terhadap saya, Allah juga menolong saya. Itu yang ditunjukkan oleh Allah terhadap orang-orang yang berbuat makar di grup saya. Karena mereka tahu siapa pembicara seperti saya itu selalu akan mendapatkan perhatian dari kalangan tertentu untuk dijelek-jelekkan. Jadi itu saudara. Tapi nggak apa-apa, itu sebagai ujian baik buat saya. Anggap saja ujian mental ya. Karena orang yang seperti itu tidak akan bisa selamat dari pantauan dimanapun. Bahkan dia merayuk untuk bisa masuk di sebuah grup, tapi tidak akan pernah masuk di sebuah grup. Tak akan pernah bisa. Jadi kalau kita perhatikan, orang yang berusaha merobohkan saya, orang yang berusaha menghancurkan yaitu kehormatan saya di grup di luar ini sangat banyak. Ternyata orang luar saja di grup Muhammadiyah yang begitu steril dimasuki oleh orang-orang Aswaja KW tersebut. Jadi wataknya ternyata Aswaja di mana-mana sama itu. Mau di WhatsApp, mau di itu ketahuan. Mau di WhatsApp atau mau di YouTube, mau di media lain, bahasanya ada. Yaitu biasanya suka menghujat. Jadi bukan Aswaja KW kalau tidak menghujat, karena memang itu dibekali oleh contoh-contoh yang tidak baik dari orang-orangnya. Itu bekal utama untuk menghujat, itu bekal utama. Dua kelompok di Indonesia ini yang suka menghujat, yaitu yang pertama adalah Aswaja KW, yang kedua itu adalah Syiah yang suka menghujat sahabat. Kalau ini suka menghujat orang yang dituduh Wahabi. Jadi apa? Bayangkan dia ngaku Muhammadiyah, tapi tidak pernah tahu dakwah-dakwah Muhammadiyah. Dan dia ketika saya tunjukkan itu dari Muhammadiyah, dia itu justru tidak bisa berkutik gitu. Memang di Muhammadiyah itu ada bahan diskusi ya. Misalnya tentang turunnya Nabi Isa ini. Apakah Nabi Isa nanti akan turun lagi? Itu menjadi perbincangan yang hangat di kalangan tokoh-tokoh Muhammadiyah. Ada yang setuju dan ada yang tidak setuju gitu. Nah, di dalam memahami ini, kalau tidak cerdas, kita itu seolah-olah Muhammadiyah itu ingkarus sunnah gitu, kalau tidak cerdas. Padahal jika kita cermati apa yang diamalkan oleh Muhammadiyah itu, tujuannya dalam rangka membangun nalar intelektual yang sesuai dengan syar'i, dengan menghidupkan persoalan-persoalan yang sudah tabu di masyarakat gitu. Kadang-kadang seperti itu. Hanya saja orang tidak mudah menangkap isyarat dari Muhammadiyah. Jadi orang ini ketahuan akhirnya kalau ini bukan orang Muhammadiyah, yaitu terpancing dengan metode saya melontarkan hadis, yaitu la mahdi illa Isa gitu. Tidak ada Imam Mahdi melainkan Isa. Saya yakin dia kalau berkomentar di sini orangnya dia gitu. Dia bisa saja juga adalah Syiah. Yang kedua itu adalah dia terpancing dengan dengan situs Muhammadiyah yang berbicara tentang turunnya Isa, Nabi Isa alaihissalam itu. Apakah Nabi Isa itu turun atau tidak gitu. Wah, itu ramai saudara. Rubah-rubahnya takar pemikiran Aswaja ya sampai di situ itu. Kita tahu pasti ya, seperti kan sudah saya banyak itu ya
Seperti zakat itu. Zakat ini kan, kalau suara lantang membela pahamnya itu harus benar gitu. Dan dipaksa ini tidak bisa. Siapa yang menolak logika? Kan begitu kalau zakat itu. Sana juga begitu. Logikanya itu mencela-mencela gitu. Itu dia menjadi orang terhormat di kandangnya sendiri gitu. Bukan terhormat di kandang orang lain. Berbeda dengan Khalid Basalamah, itu terkenal di mana-mana. Yang nggak mungkin mau lah kalau orang sekelas Khalid Basalamah, kalau orang sekelas Syafiq Basalamah, kalau orang sekelas Zulkarnain Sanusi, sekelas Abdul Hakim Amir Abdad, sekelas Yazid berbicara dengan bayi-bayi aswaja yang tidak tahu apa-apa. Dia cuma ngoreng-ngoreng saja padahal dia tidak punya bahan gitu. Jadi itu barangkali dari saya. Ya, itulah berita yang saya bawa, saudara. Jadi apa yang saya bawa ini hanya sebagai bagian dari upaya kita lebih cerdas lagi, lebih alim lagi, lebih taat lagi, lebih takwa lagi, kemudian benar-benar menjadi orang yang beriman ilallah wa rasulih, tidak taklid buta dan tidak mengikuti mazhab-mazhab yang batil, tetapi ikutilah mazhab yang mengajarkan kita cinta kepada Al-Quran dan cinta kepada Sunnah. Itu saja dari saya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.